Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you this morning? I hope all of you right. Anybody still remember about our last lesson? Yeah, the using of should plus verb 1, should plus verb 2, should plus once again, should plus verb 1, should plus verb A, and should plus verb 3. And today, we are going to study the lesson of if plus simple present. If plus simple present. If plus simple present. Artinya, if ditambah dengan bentuk kata kerja pertama. If ini disebut juga dengan conditional sentence atau kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian gunanya untuk menyatakan sesuatu akan terjadi secara alami atau merupakan kenyataan. Dan yang kedua, juga sesuatu akan terjadi pada masa yang akan datang jika kondisi tertentu ataupun syaratnya terpenuhi. Sekali lagi, ini namanya if clause. Ya. If clause ya, kalimat kondisional atau kalimat pengandaian. Nah, kalimat pengandaian itu sebenarnya ada 3 macam. Dan sekarang bisa jadi 4, yaitu ada tipe 0, type 1, type 2, and type 3. For you just study about type 0 and type 1. Coba perhatikan contoh kalimat berikut ini. So, conditional sentence is expressing special condition in the future by using if or when plus present. Jadi ini untuk menyatakan kondisi yang tertentu untuk masa yang akan datang dengan menggunakan if atau when. Bisa gunakan if, bisa gunakan when plus present. Example, if you heat ice, it melts. Ya, if you heat ice, it melts. Coba lihat susunannya. Jika kamu memanaskan es, it melts. Dia akan mencair. Di sini ada if. If itu seandainya atau jika, ini disebut dengan pengandaian. Jika kita lakukan pemanasan terhadap es, maka yang terjadi adalah melts atau mencair. It melts. It melts ini bentuk kata kerja pertama. Karena subjeknya it, maka ditambah s, melts, it melts. Okay. Now the second example bisa juga kita alihkan. Ya. Ice melts. Ice ini dulu karena it tadi kan ice. Ice melts if you heat it. Ice melts if you heat it, atau ice melts if you heat it. Mudah saja. Dibalikkan. Ice melts, es cair jika kamu panaskan. Any change? Ada perubahan? Yes, ya. In the first example, if you heat ice,
it melts. Jadi kalau kalimat if-nya duluan, maka diakhiri dengan koma, baru masuk kepada kalimat hasil. Jadi kalimat kondisional ini ada dua macam. If itu merupakan kalimat if-nya, sedangkan setelah koma itu adalah kalimat hasil. Ya, kalimat penyebabnya if you hit ice, kalimat penyebab. Kemudian it melts, ini result. Jadi kondisinya adalah if you hit ice, conditionnya kondisional. Kemudian hasilnya atau resultnya adalah it melts, bentuk simple present. Kalau dibalikkan, resultnya dulu, hasilnya dulu. Ice melts if you heat it. Es mencair jika kamu panaskan. Lalu kalau resultnya dulu, hasilnya dulu, maka tidak perlu koma. Ya, kalau if ada pada kalimat kedua, maka tidak ada koma. Oke, jadi present tambah if tadi, tidak ada koma. Now let's go. Di bawahnya boleh pakai when. When you heat ice, it melts. When you heat ice, it melts. Jadi when itu pengganti dari if. Jika kamu memanaskan es, dia akan mencair. Oke, kita masuk contoh yang lain. If you freeze water, it becomes a solid. If you freeze water, it becomes a solid. Jika kamu bekukan air, it becomes a solid. Solid itu apa solid? Solid itu adalah padat. Jadi, jika kamu bekukan air, ia menjadi padat. Yang mana kondisionalnya? If you freeze water. Resultnya, it becomes a solid. Hasilnya, ya, itu it become a solid. Okay, now the next. Plants die if they don't get enough water. Plants die if they don't get enough water. Which one is conditional? Yang mana yang kondisinya mana? Dan yang mana yang merupakan result clause, hasilnya mana? Nah, kondisionalnya adalah if they don't get enough water. Ini hasil. Jadi ini kondisinya. Kemudian resultnya adalah plants die. Result. Jadi kalau result duluan, hasil duluan, maka tidak perlu koma. Beda dengan yang di atas tadi. Yang di atas kondisinya dulu, baru result, ya. Oke. Tadi apa tadi artinya? Plants die. Tumbuhan mati jika mereka tidak mendapatkan cukup air. Then the next, if my husband has a cold, I usually catch it. Jadi ini mana kondisionalnya? If my husband has a cold, I usually catch it. Ya, coba artikan sendiri bisa. Oke, next. If public transport is efficient, people stop using their cars. Yang mana kondisionalnya mana? If public transport is efficient, jika transport umum lebih efisien, maka hasilnya apa? People stop using their cars. Orang tidak akan menggunakan mobil pribadinya. Jadi kalau kalimat pengendaliannya duluan, maka ada koma untuk memisahkan dengan kalimat hasil. Next, if you mix red and blue, you get purple. Yang mana result clause-nya? Ya, you get purple, ya. If clause-nya, if you mix red and blue. Coba lihat. You mix, bukan mixes, ya, karena you subjeknya. You get, bukan you gets, karena subjeknya adalah you.
Kalau he gets. Kita harus perhatikan ya. Oke, next. Kalimat-kalimat di atas are express the truth condition. Kalimat di atas itu adalah menjelaskan atau menyatakan the truth condition. Truth condition itu adalah kondisi nyata atau general truth atau kenyataan umum, and also called zero conditional sentence. Ini disebut juga dengan tipe 0 dari conditional sentence, ada tipe 0. Nanti kita akan belajar ada tipe 1. Nah, tipe pertama tadi apa? Coba diulang tadi. Tipe pertama berisikan tentang sesuatu akan terjadi secara alami karena kondisi tertentu. Let me explain again. Contohnya, if you freeze water, jika kamu membekukan air. Ini kan kenyataan atau sesuatu yang terjadi secara alamiah. If you freeze water, it becomes a solid. Jika kamu membekukan air, dia akan menjadi padat. Okay. Now, try to see the next ya. Jadi tadi namanya type 0 of conditional sentence, tipe 0 dari conditional sentence. Now, if plus simple present. If plus simple present will future. Apa maksudnya nih? If ditambah simple present maksudnya yang akan datang, will atau future. Kalau tadi juga yang sebelumnya if plus simple present, tapi untuk menyatakan sesuatu yang terjadi merupakan suatu kebiasaan umum atau suatu kenyataan. Now, if plus simple present ya mean will or future, yang artinya yang akan datang. Example, if I find her address, if ya tadi ya, if artinya dia ini juga namanya conditional sentence, conditional sentence atau ini if clause-nya atau kalimat kondisi. If I find her address, resultnya apa? Hasilnya I will send her an invitation. Ya, jadi jika saya menemukan alamatnya, her ya, alamat dia perempuan, saya akan I will itu diikuti oleh send. Send ini kata kerja pertama. I will send her an invitation. Saya akan mengirim dia undangan. Syaratnya apa tadi? Syaratnya kalau saya menemukan alamatnya. Nah, kalau tidak menemukan alamatnya, berarti tidak akan terjadi hasil bahwa saya akan mengirimkan dia sebuah undangan. Jadi kalimat ini kondisi tertentu, maka akan terjadi kondisi yang lain. Kondisi tertentunya apa? Find her address, menemukan alamatnya, maka akan terjadi kondisi yaitu mengirim dia sebuah undangan. Ya. Di sini ada namanya the main clause. Ya, the main clause itu can also be at the beginning of the sentence. In this case, don't use a comma. Jadi kalau kalimat utamanya itu tadi saya sebut kalimat utama itu adalah kalimat hasil atau result clause. Kalau dia di depan maka tidak perlu menggunakan koma. Ya, lihat contohnya bawahnya. Lihat contoh di bawah. I will send her an invitation. Nah, ini kan kalimat hasil di depan, maka
setelah kalimat hasil adalah if I find her address. Tidak perlu dipisahkan oleh koma, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke. Now, notes ya, main clause and or if clause might be negatif. Bisa juga kalimat ini dibuat dalam kalimat negatif. Ya, coba lihat nih, see simple present and will future and how to form negative sentences. Bagaimana kita membuat kalimat negatif. Example, contoh. If I don't see him this afternoon. Berarti ini kalimat negatif, lihat. Setelah I ada don't. Kemudian kembali kepada see. Ini kata kerja pertama. Bukan so ya, bukan seen, tapi see, karena rumusnya itu adalah rumus kata kerja pertama. If I don't see him this afternoon. Ini syaratnya. Jika saya tidak menemukan dia sore ini, I will phone him in the evening. Saya akan menelepon dia pada sorenya. Kalau tidak ketemu sore ini, malamnya nanti ya, menelepon malamnya. Tapi syaratnya seandainya ketemu, if I see him this afternoon, so I will not phone him. Jadi ini syaratnya terpenuhi, terjadi yang kedua. Jika syarat tidak terpenuhi, maka terjadi yang kedua. Oke, ini disebutnya conditional sentence. Oke, lagi contoh lain. If I find her address, I will send her invitation. Yang tadi itu sentence type 1. Nah, ini dia ya, conditional sentences tipe 1, type 1 refer to the future. Jadi yang terakhir ini, contoh-contoh kedua ini adalah tipe kalimat pengandaian atau conditional sentence type 1, tipe pertama, yaitu menyatakan sesuatu akan terjadi jika syaratnya terpenuhi, atau juga boleh sesuatu tidak akan terjadi di masa yang akan datang kalau syaratnya tidak terpenuhi. Ya, saya ulang lagi contoh tadi. Ya, contoh kita tadi, if I find her address, itu syaratnya. Hasilnya apa? I will send her an invitation. Itu hasilnya. Itu syaratnya terpenuhi, yaitu addressnya diketahui, maka akan terjadi kondisi kedua, yaitu akan mengirim sebuah undangan. Inilah yang disebut dengan kondisi tertentu yang menggunakan present yang berarti future, suatu kejadian yang akan datang. Kondisinya tadi, jika menemukan alamat, maka akan, menggunakan will, maka akan mengirimkan sebuah undangan. Oke. Dengar lagi penjelasannya. Conditional sentence type 1 adalah jenis conditional sentence yang kita pakai untuk membahas tentang suatu hal yang mungkin terjadi di masa depan, sebagai hasil atau dampak dari sebuah kondisi atau syarat yang ada pada bagian if clause-nya. Ada if clause tadi. Kalau if clause-nya bisa memenuhi syarat, maka terjadi sesuatu pada masa akan datang, atau result clause. Jika tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi. Oke. Yang perlu kita pahami adalah bisa terjadi juga bisa tidak. Oke. Now I have explained you two kinds of conditional sentence that use simple present. Ya, sudah dijelaskan dua macam kalimat kondisional atau kalimat pengandaian yang menggunakan kata kerja pertama, yaitu apa saja? The first is type 0, the second is type 1. When you use type 0 and when you use type 1. Jawab pertanyaan ini ya.
So, what the differences between 0 and type 1 of conditional sentence? Apa bedanya ya tipe 0 dan tipe 1? Ya, ingat kedua-duanya menyatakan suatu keadaan tertentu menggunakan simple present keduanya, tapi ada perbedaan. Oke, this is for task 1. Jadi jawab pertanyaan ini dengan cara diketik ya, diketik kemudian kirim jawabannya dengan cara type 1 conditional sentence express apa, kemudian type 2 nya mengekspresi apa ya. Oke, now task 2. Nah, ini tugas kedua. See in assignment 2. Lihat di bagian assignment 2. By choosing the best answer. Ya, carilah jawabannya hanya 2. Cari yang paling tepat. Ya, the way to send the answer, kemudian jawabannya dikirim setelah memilih atau menjawab semuanya pertanyaan tersebut, kemudian submit. Nanti kalian akan bisa melihat nilainya. Okay, thank you and see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.